Salah satu peristiwa besar dan bersejarah di bulan Rajab adalah Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat dahsyat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Istilah Isra Miraj sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata Isra artinya perjalanan di malam hari, dan Miraj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah lalu menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Dahulu sebelum melakukan perjalanan Isra Miraj, Nabi Muhammad sempat mengalami kesedihan yang mendalam selepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau yaitu Abu Thalib dan juga istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Saking mencintai istrinya, Nabi Muhammad seringkali bertutur, "Dia telah beriman kepadaku di saat manusia kufur kepadaku. Dia membenarkanku saat manusia mendustakanku. Dia berikan hartanya kepadaku saat manusia tak mau memberikan. Allah mengaruniakan anak darinya, sementara dari istri yang lain Allah tidak menganugerahkan anak." Pada masa-masa kesedihan Nabi Muhammad inilah terjadinya peristiwa Isra Miraj. Tujuan utama Isra Miraj Nabi Muhammad sebenarnya adalah, yaitu untuk menjemput perintah langsung dari Allah mengenai perintah wajib sholat 5 waktu bagi umat Islam. Selain itu, Allah juga ingin menghibur Nabi Muhammad agar tak lagi bersedih dengan menunjukkan banyak bukti keagungan dan kasih sayang kepada para hamba-hambanya. Cerita perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad ini sendiri terdapat dalam Quran Surah An-Najm ayat 13-18. Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad dahulu terjadi pada bulan Rajab tepatnya tanggal 27 Rajab sekitar tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad. Isra dan Miraj sebenarnya merupakan dua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Isra adalah peristiwa perjalanan bumi Nabi Muhammad dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, sementara Miraj adalah perjalanan Nabi naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, dia maha mendengar lagi maha melihat." Dahulu, perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad dilakukan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lantas melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit. Perjalanan Isra Nabi Muhammad bermula ketika malaikat Jibril bersama malaikat Mikail dan seorang malaikat lain datang menemui Nabi Muhammad. Beliau kemudian dibawa menuju sumur Zam-Zam dan dibelah dadanya dengan maksud membersihkan hati Nabi Muhammad seperti ketika beliau masih kecil. Setelah dada Nabi Muhammad dibelah, malaikat Jibril kemudian membuang sebagian dari setan yang di hati Nabi sebelum menutup kembali dada beliau. Hati Nabi Muhammad lantas disucikan dari semua nafsu setan dan dimurnikan dengan rasa keimanan yang begitu tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dan terbang dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan menunggangi buruk. Buruk merupakan binatang sejenis burung yang dapat bergerak dan terbang sangat cepat. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad masih menyempatkan diri untuk menjadi imam dan melakukan sholat malam. Isra Miraj merupakan perjalanan Rasulullah yang dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini banyak dijelaskan melalui dalil Al-Quran dan juga hadis. Inilah tempat-tempat yang disinggahi Nabi Muhammad saat terbang dari Makkah menuju Masjidil Aqsa saat perjalanan Isra Miraj. Yang pertama, yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia yang berada di kota suci Makkah, Arab Saudi. Masjidil Haram merupakan tempat yang sakral dalam Islam dan memiliki keistimewaan luar biasa bagi umat Islam. Di Masjidil Haram juga terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat sholat bagi umat Islam di seluruh dunia. Tempat singgah yang kedua, yaitu Bukit Tursina. Hampir semua ahli tafsir sepakat, bahwa Bukit Tursina adalah bukit saat Nabi Musa menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun yakin, bahwa Bukit Tursina itu berada di wilayah Mesir yang lokasinya berada di Gunung Munajah di sisi Gunung Musa. Tempat singgah yang ketiga, yaitu Bethlehem. Bethlehem atau Baitul Lahmi merupakan kota budaya dan wisata khususnya wisata rohani di Palestina. Secara geografis, Bethlehem terletak sekitar 10 km sebelah selatan Yerusalem. Tempat ini berada pada ketinggian 765 meter di atas permukaan laut. Bethlehem dikelilingi perbukitan yang membentang ke arah gurun Yudea. Sejarah mencatat, bahwa kota ini telah dihuni manusia sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Kanan adalah kelompok manusia yang diyakini menjadi penduduk pertama di Bethlehem. Tempat singgah yang keempat, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah tempat suci umat Islam yang berada di kota Yerusalem, Palestina, dan memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Selain menjadi tempat singgah Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj, Baitul Maqdis juga pernah menjadi kiblat sholat umat Islam pertama sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah.
Dalam kitab tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi disebutkan, bahwa posisi Masjidil Aqsa itu tegak lurus dengan jalan menuju pintu langit, sehingga tidak ada hambatan. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah lantas melakukan Miraj yakni perjalanan menembus langit ketujuh. Di tempat ini, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Namun, setiap kali Nabi Muhammad turun, Nabi Musa meminta pengurangan jumlah waktu sholat karena jumlah tersebut terlalu besar. Pada akhirnya, Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah hingga ditetapkan sholat 5 waktu yang menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Setelah menerima wahyu dari Allah, perjalanan pulang Nabi Muhammad dari Isra Miraj dimulai dari langit ketujuh menuju Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Peristiwa besar Isra Miraj ini terjadi bukan atas kehendak dan kemampuan pribadi Rasulullah, akan tetapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa dahsyat ini juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.